Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali ngaji kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai, bil khusus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ila Syekh Hasan Al-Ghazali, wa ila Kiai Hasyim Asy'ari, wa ila Ustadz Abi Said Al-Khatimi, wa ila jami'i talib wa talibat, wa tulab wa talibat, seluruh santri yang ikut ngaji dan seluruh kaum muslimin muslimat, ala niyah as-sholihah lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'nal iman, lan anapun utawi maknane iman, adapun makna iman bil qadari kelawan qadar, khairihi apike qadar, wa syarihi lan alane qadar. Yang keenam yaitu beriman terhadap qada qadarnya Allah, baik itu qadar yang baik maupun qadar yang jelek. Minallahi ta'ala, saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairan ay naf'an kana, bermanfaat. Kita bahagia, sehat, dapat rezeki, bisa berpuasa, punya istri solehah, suami soleh, anak yang soleh-solehah, mempunyai kekayaan yang bermanfaat. Wah, itu bagian dari qadar yang baik. Maka kewajiban kita harus bersyukur. Awsyar, syar itu jelek. Jelek ini ya, dia itu bahaya, penyakit, sakit, kehilangan HP, kehilangan uang, kemudian apalagi panennya gagal, tokonya kebakaran, bangkrut. Nah, itu bagian dari yang takdir yang atau qadar yang syar, yang jelek. Fahuwa mongko utawi beriman bil qadar kelawan qadar, antak takita yen to nekotake, yen to meyakini sapa sira anna jami'ama ing sekabehane barang, ing yen to sekabehane barang ya jeri kang lumaku apa jami'ama fil alami ing dalem alam, khairan iku bagus kana ana apa jami'ama, khairan iku bagus kana ana apa jami'ama, aw syaron utawa elek, bitakdirillahi ta'ala kelawan takdiri Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin lan angin tetapi ini lil ibadi iku tetep kedua ibad
pira-pira kawula ikhtiarun utawi ikhtiar. Fatakdiru mongko utawi takdir iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wal fi'lu utawi penggawean utawi pekerjaan perbuatan iku minal ibadi saking pira-pira kawula. Wa huma utawi ikhtiar lan fi'il perbuatan atau takdir lan fi'il kayak takdir lan fi'il takdir lan fi'il iku yajriyani lumaku karone ma'an halih bebarengan. Jadi takdir dan ikhtiar fi'il pekerjaan perbuatan itu harus berjalan bersama-sama. Begitu itu dalam hal memahami hakikat dari takdir itu sendiri. Nek takdir itu saking Allah, kepastian itu dari Allah, ikhtiar usaha itu dari manungso, dari para hamba. Penjelasannya yang atas khairan, bahwa meyakini seluruh apa yang terjadi di dunia ini, baik itu yang sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Jadi seluruhnya itu bitakdirilah, atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang luput dari takdir Allah. Itu bahasanya. Baik sesuatu itu yang khair, yang naf'an, au syaron, au doron, yang bahaya, semuanya itu atas genggaman, atas penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi walaupun semuanya itu atas kehendak Allah, akan tetapi lil ibadi ikhtiar, hamba-hamba itu mempunyai ikhtiar, usaha. Di dalam keterangannya li'if alihim bihi yusabuna wa alaihi yu'aqabuna. Karena pekerjaan-pekerjaan mereka, atau berkat karena pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu yusabuna, mereka itu diberi pahala atas apa yang telah mereka ikhtiarkan. Jadi sedekah kuwi ya ikhtiar, salat ya ikhtiar, ngaji yo ikhtiar, kuliah yo ikhtiar, memberi takjil seseorang ya ikhtiar. Itu bakal karena itu berbasis perbuatan, tindakan, itu akan diberi pahala, yusabuna, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi yu'aqabuna, dan atas amal-amal itu mereka juga akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal. Satu, diberi pahala dari usaha atau ikhtiar mereka. Yang kedua, disiksa. The life is choice. Hidup adalah pilihan. Silahkan pilih sendiri. Apakah dengan usahamu, ikhtiarmu dapat pahala, atau sebaliknya, mafhum mukhalafahnya dapat disiksa. Itu dikembalikan kepada manusia. Ikhtiar itu maksudnya didul ittiror, paksaan. Pilihan itu bukan paksaan, lawan kata dari paksa, dipaksa. Wal fi'il ay al kasbu, usaha. Jadi usaha, fi'il, perbuatan, pekerjaan itu ya maksudnya usaha. Begitu ya. Jadi keduanya itu harus sama-sama bekerja. Gitu. Yo takdir, kepastian dari Allah, yo ikhtiar. Sama jodoh, kita tidak mampu menerawang jodoh nih. Saya itu sopo.
Tidak tahu, kecuali diusahakan, diikhtiari. Tapi dalam rangka mencari jodoh, ya ikhtiar, ya doa, ya dipasrahkan kepada Allah. Jadi dua-duanya harus berjalan. Tidak oleng satu, cuma ya wes terserah Gusti Allah, semanut ya, tanpa ada usaha, itu keliru. Ya wes aku golek dewe, cari-cari dewe serasa dungo-dungonan, walau ini keliru juga. Kedua-duanya harus seiring, seirama gitu. Lanjutnya, wa ilalan lamun ora patakunu mongko ana, lamun ora apa tadi, tidak berjalan bersama-sama, muk ngandhakake takdir tok. Fatakunu mongko ana apa bi satul anbiya, maka diutusnya para nabi itu, wa ingzalul kutubilan dan turunake piro-piro kitab iku abasan ora ana gunane. Maka ketika itu tidak berjalan kedua-duanya atau hanya salah satu diunggulkan, cuma takdir tok, cuma usaha tok, maka wa ila dan jika tidak bersama-sama, maksudnya fatakunu mangka diutusnya para nabi dan diturunkannya beberapa kitab itu cuma abasan, itu hanya main-main saja, tidak ada gunanya. Adanya nabi, adanya rasul itu menunjukkan bahwa manusia, hamba itu diminta untuk ikhtiar, usaha gitu loh bahasanya. Semua itu harus diusahakan. Dibungkus dengan tawakal, dengan meyakini bahwa kita tidak bisa usaha, Allah yang memberi kepastian, begitu. Seandainya gagal pun tidak ngersulo, tidak putus asa, karena sudah apa? Dipasrahkan Gusti Allah. Umpama tidak jadi nikah dengan si B, yakinilah bahwa itulah yang terbaik untukmu, bukan terbaik menurutmu, tapi terbaik menurut Gusti Allah. Pasti ketika Allah tidak memberikan jodoh yang kamu inginkan, Allah akan mengganti yang lebih pas, yang lebih tepat, walaupun kurang cantik, walaupun kurang kaya. Masya Allah. Orang itu bisa memikir yang sedemikian rupa, hatinya akan tenang, santai gitu. Tidak pusing-pusing memikirkan hal itu gitu, Bas. Ngaten nggih. Keterangannya nomor 2. Atau kembali ke flashback, wa illam yakun lil ibadi, jika tadi para hamba kok enggak memiliki usaha ikhtiar, kembali hanya pasrah pada Allah, ya gua apa diturunkannya nabi dan diturunkannya kitab abasan la faidata fihima, ya tentu tidak ada gunanya dua-duanya itu nek mau ngandalke ikhtiar atau tidak cuma ngandalke takdir tok, kepastian dari Allah tanpa adanya usaha. Ya buat apa keduanya diturunkannya nabi dan kitab itu? Wah, begitu bahasanya. Keterangannya nomor 2, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah, bahwa ia berkata, atau kok bahwa dia, saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu ma khalaqallahu, bahwa sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu al-qalam, pen. Nah, ini pen menungso, tapi pen Gusti Allah kita tidak tahu, tapi harus kita yakini. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepadanya, kepada pena, uktub, tulislah. Qala,
pen itu bertanya, ma'aktubu, apa yang akan saya tulis wahai Allah? Qala makana. Allah menjawab, makana, yang telah terjadi. Wa ma huwa kain, dan sesuatu yang ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sesuatu yang telah ada, yang telah terjadi, dan yang ada sampai hari kiamat. Itu ada tugasnya, yaitu kolam. Min amalin, apa itu yang terjadi, baik berupa pekerjaan, perbuatan, wa ajalin, ajalin menungso, ajal setiap makhluk itu sudah ditulis di dalam kitab, dalam Lauhul Mahfud, bahasanya begitu. Yang nulis apa? Kolam itu. Wariskin, dan rezeki. Jadi jangan khawatir, rezeki setiap dari kita itu sudah ada. Tapi kita tidak bisa menerka, hanya bisa dengan ikhtiar, usaha. Yo dagang, yo jadi guru, yo bertani, yo nelayan, yo jualan online, kudung, yo jualan buku, novel. Banyak sekali model ikhtiari manungso untuk meraih rezeki. Wa khairin, lan kebagusan, au syarin, utawa kejelekan, semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Fajarul qalamu bima huwa kain ila yaumil qiyamah, dan kolam itu, kolamnya Allah, tapi kolamnya menungso ini, itu berjalan nulis setiap kejadian sampai hari kiamat. Wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sinten Kanjeng Nabi, kataballahu maqadiral khalaik, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis takdir-takdir setiap makhluk seluruhnya. Qabla an tukhlaqa as-samawat wal ard, samawati wal ardu, sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat setiap takdir setiap makhluk. Takdiri pen, takdiri kitab, takdiri buku, takdiri kewan, makhluk sing ciut-ciut kae, takdiri awake dhewe. Semuanya sudah ditulis oleh Allah sebelum diciptanya langit dan bumi. Bi khamsina alfi amin, dengan jarak 50 tahun. 50.000 tahun, Masya Allah, 50.000 tahun. Wa jami'a af'alil ibad, dan seluruh perbuatan-perbuatan hamba, yo kita itu yo sholat, yo sedekah, yo berpuasa, yo tidur, yo masak, yo ngaji, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Minal kharakah, baik yang bergerak, wasukun, yang tenang, kasbihim, usaha-usaha mereka. Jadi gerakan kita, aktivitas kita itu sudah ditulis oleh Allah. Diame awake dhewe turu meneng wae, meneng wae, ora ngopo-ngopo, tidak ngapa-ngapain, ini ya wis ditulis oleh Allah. Kasbihim, usaha-usaha, hasil-hasil kita itu juga ditulis oleh Allah. Munawar, rezekimu sak ngene, tapi aku kan nggak tahu. Tahunya hanya usaha kan, begitu. Wallahu ta'ala khaliqu, dan Allah itu menciptakan segalanya itu. Wahya kulluha, dan itu seluruhnya diciptakan oleh Allah. Bimasyiatihi, atas kehendak Allah. Wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Wa qadaihi, lan qada, kepastiannya Allah. Wa qadari, lan takdiri Gusti Allah. Begitu. Kita lanjutkan, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keterangan nomor 3, ay la faidata fihima,
Maksudnya ketika manusia hamba tadi hanya mengandalkan takdir, kepastian, tidak mau usaha, maka la faidata, maka tidak ada gunanya. Li'anal ghardu minal ba'si, karena sesungguhnya diutusnya para rasul, diutusnya para nabi, wal inzali, dan diturunkan Al-Quran, iku bayanu thoriqil ibadah, penjelasan tata cara beribadah, lil ibadi, untuk hamba-hamba. Jadi diturunkannya Rasul, kitab itu sebagai cara, penjelasan cara untuk ibadah oleh para hamba. Liyang qadu li amrillah, agar mereka para hamba itu taat atas perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Allah. Wa yang zajiru anil ma'asi, dan mencegah diri mereka dari maksiat. Alhamdulillah, berkah para nabi, berkah para rasul membawa kitab-kitab itu, kita bisa menjalankan ketaatan Allah dan menjauhi segala larangannya. Masya Allah. Falau lam yakun lahum ikhtiar, dan seandainya mereka tidak melakukan usaha ikhtiar, lam tahsul hadhil faidah, maka tidak ada gunanya. Begitu. Kita lanjutkan. Wa ammal islamu, nanapun utawi Islam, fahuwa mongko utawi Islam iku ma barang dunia kang dibangun apa ma ala khamsin ing ngatasi 5 perkara. Adapun Islam yaitu sesuatu yang dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha, rupane nyekseni sak temene ora ana kang wajib disembah, ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud, bahwasanya satu, mas nyaksikan tiada Tuhan illallah, kejaba angin Gusti Allah. Syahadat, satu syahadat. Jadi indikator ciri bahwa dia seorang muslim yaitu dia membaca syahadat. Wa anna Muhammadan, lan anapun sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Wa maknal Islam, penjelasannya secara syara, al-imtisal wal inqiyadu lima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma alima minadin bidururah. Jadi maknanya Islam secara syariat yaitu patuh dan tunduk terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi berupa agama Islam. Wa amma maknahu lughatan, lan adapun maknanya secara bahasa, fahuwa mutlaqul imtisali wal inqiyadi, yaitu memutlakan ketundukan, kepatuhan terhadap Allah melalui Kanjeng Nabi yang dibawa yaitu agama Islam. Begitu. Jadi agama Islam satu, bersyahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Wa iqami sholat, lan jumenengake sholat. Wa ita'i zakah, lan bayar zakat. Wa shaumi Ramadan, lan poso bulan Ramadan. Wa hajil baiti, lan ibadah haji. Man istata'a, tawi sapane wong istata'a kang mampu, sapa man ilahi maring bait apane sabilan dalane, dan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menuju ke sana. Jadi 5 ya, syahadat, mendirikan sholat, menunaikan sholat, membayar zakat atau menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, serta ibadah haji di Baitullah bagi yang mampu. Penjelasannya,
Wa'lam anna sholata, yang catatan kaki nomor 1. Wa'lam anna sholata, ketahuilah bahwa sholat furidat qoblal hijrah, bahwa sholat itu diwajibkan sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi bisanatin, dengan selisih 1 tahun. Jadi sholat dulu diwajibkan, baru Kanjeng Nabi hijrah. Kemudian nomor 2 catatan kaki, wa furidati zakatu, dan zakat itu diwajibkan, difardukan fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, fi sanah asaniyah minal hijrah, pada tahun kedua dari hijrah. Itu kalau zakat pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Waqad ikhtalafa, dan para ulama berbeda pendapat fi aisanatin furido, pada tahun keberapa itu diwajibkan haji, ya, haji ini. Fakila fardun qabla furido qabla hijrah. Haji itu ini diselisihkan, ada yang mengatakan, ulama mengatakan sebelum hijrah. Wakila furido ba'dal hijrah wa alaihi fakila fil khamisah, dan ada yang mengatakan haji ini difardukan setelah hijrah. Wa alaihi fakila fil khamisah, akan tetapi ada yang mengatakan difardukannya haji setelah hijrah pada tahun kelima. Ada yang mengatakan pada wakila fisadisah, mengatakan pada tahun ke-6, wakila fisabiah, pada tahun ke-7. Ini as-sholat nih 7. Nah, Masya Allah, beda-beda pendapat, banyak ini. Ada yang mengatakan tahun ke-7, yaitu haji itu pada hijriah yang ke-7. Kemudian makna sholat tadi, ini keterangannya ay al-mudawamatu alaiha, yaitu ya berkesinambungan, istiqomah, itu namanya sholat. Mendirikan sholat itu ya istiqomah, bukan sehari tok besok gak sholat, ya kemplu itu. Al-muradu al-idyanu biha bisyurutiha wa arkaniha. Jadi maksud dari mudawamah, lestari, istiqomah, yaitu dengan syarat-syaratnya sholat, yo rukun-rukunnya sholat, begitu maksudnya. Kemudian makna zakat itu sendiri ay i'tauha limustahiqiha, maksudnya zakat itu ya diberikan kepada yang berhak, yang enggak berhak ya udah usah diberi zakat. Sekarang penjelasan atasnya. Wa ita'i zakah itu maksudnya furidot zakat. Jadi zakat itu difardukan fisana saniyah pada tahun kedua hijriyah, ba'da zakatil fitri, setelah zakat fitrah. Wakila fi rabi'ah, ada yang mengatakan pada tahun yang keempat. Tuh. Kemudian wa kamalul iman, utawi sempurnane iman iku iqrarun bilisan, menyatakan, mengikrarkan bilisan kelawan lisan. Jadi sempurnanya iman itu menyatakan dengan lisan. Iman itu ini versi ala mazhabil Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi iman versi mazhab Imam Syafi'i itu keterangannya di bawah tadi. Wa tasdikun bil jana, dan membenarkan, benerake bil janani, kelawan piro-piro hati membenarkan. Keterangannya bil fathil jim, janan ya, bukan jinan tapi janan. Bil janani yutlaku alal fuad, dimutlakan pada fuad hati. Jadi iman itu mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati.
Wa amalun bil a'dha lan ngamalaken bil a'dha kelawan pira-pira anggota badan serta diamalkan dengan anggota badan. Itulah iman versi mazhab Syafi'i. Kasolawatil khamsi kaya pira-pira salat al khamsi kang 5. Seperti menjalankan salat 5 waktu itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dikerjakan dengan anggota badan. Allahu Akbar. Meyakini bahwa ini perintah Allah. Diucapkan. Ya. Atau dilafadzkan. Wa nahwiha dan lain sebagainya. Wa nahwiha itu keterangannya lain sebagainya itu kayak minasom seperti ibadah puasa, zakat, haji itu bagian dari menjalankan keimanan, mempraktekkan dengan anggota badan. Terus wa itba'i sunnah lan ngikuti sunnah seperti menjalankan sunnah. Faman taroka mongko tawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man al iqrara ing ikrar. Barang siapa yang meninggalkan ikrar, tidak ikrar kok ngaku iman tapi tidak ikrar, tidak menyatakan, fahuwa kafir, maka itu adalah orang kafir. Meninggalkan tidak berikrar, ya kafir. Wa man taroka lan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man atas dika ing membenarkan pembenaran, fahuwa mongko utawi man iku munafik. Dan barang siapa yang meninggalkan tasdik pembenaran, maka dia adalah orang munafik. Yukhalidu ngekalake sinten Allah huma ing kafir lan munafik finari ing dalem neraka abadan ing dalem sak lawase. Kok ora ikrar, kok ora membenarkan, yo Allah akan melanggengkan mereka berdua di dalam neraka selama-lamanya. Keterangannya taroka, barang siapa yang meninggalkan ikrar itu maksudnya piye? Aba anutki bisahadatain ba'da antalaba minhu anutku bihima, yaitu meninggalkan tidak mengucapkan dua syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, no, kok ngaku iman ya wis kafir ngono wae. Orang enggak syahadat ya kafir ngono wae. Atasdik makna ikrar ya, ikrar tadi. Makna ikrar di sini bilisani ma'a qudrati ala nutqi bisadatin, yaitu dengan lidahnya, mulutnya, lisannya disertai ma'a qudrati, disertai ia mampu untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Lah kalau bisu ya semampunya. Yang penting itu berisyarat kepada syahadat atau berisyarat. Nah, begitu. Atasdiku, makna atasdik pembenaran di sini yaitu biqalbi wal iqraru bilisani. Pembenaran itu ya dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Nah, gitu. Al-amal. Amal di sini maksudnya apa? Yaitu ba'da tasdiqihi biqalbi wa iqrari bilisani. Setelah membenarkan dengan hati, mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan, yo bertindak, melakukan. Begitu. Salat umpama ikrar, diyakini bahwa itu perintahnya Allah, maka harus dilaksanakan dari mulai takbiratul ihram
takbir ya, takbiratul ihram, takbir sampai nanti salam, sampai takbiratul ihram katanya. Ya itu amal itu ya itu. Lah, kemudian wa man tarakal amal, ngaku Islam, ngaku beriman, tapi wa man la utawi sapane wong iku taraka ninggal al amala ing amal, barang siapa meninggalkan amal ya ora salat, ya ora poso, fa huwa fasik, maka itulah orang fasik. Wa man taraka lan utawi sapane wong iku taraka ninggal sapa man itba sunah ing anut sunai Kanjeng Nabi, fa huwa mubtadi, mongko utawi man iku mubtadi bid'ah, wong kang agawe sing ora ana contone. Mubtadi dolun kang sesat, yajibu wajib alaihima ing ngatasé fasik lan mubtadi wong sing bid'ah apa atau batu taubat, wong sing gawe bid'ah, wong sing fasik kudu wajib taubat. Fasik iku apa? Di sini dijelaskan wa amma fasiqihi yahkumu bi annahu mukmin. Dalam keadaan fasiknya dia sebenarnya tetap dihukumi orang yang mukmin ya. Percaya tapi gak gelem sholat, gak gelem poso, tapi yang ngaku iman gitu. Itu orang fasik. Mubtadi, siapa orang yang berbuat bid'ah di sini? Kal Mu'tazilah, seperti orang Mu'tazilah, wa ghairuhum min furuqid dolalah, dan lain-lain dari golongan-golongan orang yang sesat. Karena kan banyak itu. Lia Aiden, apalagi hari ini ada yang ngaku Nabi ke-26. Astagfirullahaladzim. Zhang itu loh. Zhang yang kabarnya lari ke Jerman. Wis ngaku Nabi ke-26, menistakan agama, mencemooh Kanjeng Nabi. Katanya Kanjeng Nabi itu adalah cabulnya cabul gitu, masya Allah. Ini diselentik orang ini. Tapi kita sebagai orang Islam yang santun ya harus sabar. Serahkan pada yang berwajib. Begitu. Makna alaihima, kata alaihima yajibu alaihima taubah, ai alaman tarakal amal, yaitu bagi orang yang meninggalkan amal dan meninggalkan sunnah, maka wajib dia taubat. Taubat dari apa? Dari minal fasaki, dari fasak, kefasikan, wadolal, dan dari kesesatan. Terus wa amma sunnatulan anapun utawi sunnah, fahuwa mongko utawi sunnah iku ittiba'u Nabi alaihi salatu wasalam, anut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Jadi sunnah itu mengikuti perkataan, perbuatan, tindak tanduk sirohe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya. Fa innahu mongko sak temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, kunu ana sira kabeh iku ma'al jamaah sertane jamaah. Kunu jadilah kalian itu beserta bersama orang-orang yang berjamaah, atau berjamaahlah kalian, yakni ahla sunnah, yakni ngersakake sinten Kanjeng Nabi ahla sunnah, yaiku ahlu sunnah. Ikutilah, bersamailah jamaah, yaitu ahli sunnah. Wa man syadda lan utawi sapane wong iku syadda entelecer atau sendiri-sendiri, dewe-dewe sapa man syadda mongko telecer sapa man finari ing dalem neraka. Nek dewe-dewe gak gelem melu
Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya maka kelak ya akan terlecar dhewe ing dalam neraka. Yo salate dhewe ora melu kancane. Ya posone yo dhewe ora melu kancane, enggak ikut jamaah. Ora kaya umat Islam pada umumnya wis akan ya bakal ya masuk neraka. Ya sendiri di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al jamaah di dalam syarahnya fil i'tiqadi wal amal, artinya berjamaah kalian itu ya dalam i'tiqad keyakinan, ya amale ki ya padha karo sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai. Orang gawe ibadah dhewe ngono. Ibadah haji ning Mekah, ora ibadah haji ning Iran umpama gitu. Orang gawe ning Gurimah, gawe Ka'bah tiruan diputeri dhewe, wah ndelul iki, sesat itu. Wa man syadda ini dewe-dewe, yaitu infarada an ghairi, yaitu menyendiri dengan yang lainnya. Ai infarada an ahli sunnah wal jamaah fi dunya bi adamil mutaba'ah lahum fil i'tiqad wal amal, yaitu dia nyempal, menyendiri, tidak mengikuti golongan ahlu sunnah wal jamaah di dunia, dan mereka ia tidak mengikuti di dalam i'tiqad dan amalnya. Beruntung kita semua ikut ahlu sunnah wal jamaah. Penting itu. Ono sing ngandani, ono sing ngingatki para kiai, para ulama, bil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Finari yang dalam neraka itu maksudnya ai fi yaumil qiyamah bidukhulihi fiha. Kelak pada hari kiamat wong-wong sing gawe ibadah dhewe enggak melu-melu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menyendiri di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan berkah manfaat. Alhamdulillah sudah tamat risalah al-ula. Mungkin nanti ada kekurangan, nanti saya akan tambahi di ngaji selanjutnya ketika ada makna-makna yang kurang gitu maksudnya. Baik, kita akhiri dengan bacaan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sampai ketemu pada ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.